Belum ada nih. Pak Agus gimana Pak Agus? Pak Agus izin mau antar anaknya ke dia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Musala Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Baru Sekali di Tirtan yang seluruhnya saya hormati rahimahullah wa rahimahullah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan umur kita Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta kekasihnya Allah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita dan saudara-saudara kita, pula anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badani ya Allah. Bi ahlil badani ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah. Bi ahlil badani ya Allah. Bi ahlil badani ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah pengajian rutin Musala Nurul Hidayah yang saya hormati rahimahullah. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin untuk pengajian rutin kita hari ini tidak seperti biasanya sampai pukul 06.00. Oleh karena motor yang saya pakai pukul 06.00 mau dipakai kerja sama anak saya, jadi mungkin sekitar pukul 05.40 kita tutup pengajian hari ini. Kita tutup dengan doa.
tidak seperti biasa kita menjawab dulu atau ngopi-ngopi dulu atau nyarap-nyarap dulu. Namun saya mau langsung pamitan langsung undur diri. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur yang Allah anugerahkan kepada kita itu hakikatnya adalah merupakan titipan dari Allah yang Allah titipkan kepada kita. Yang harus kita gunakan nikmat umur ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, untuk mengerjakan berbagai macam amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Apabila kita tidak pandai menggunakan nikmat umur, artinya malah justru nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidup yang Allah anugerahkan kepada kita, umpama oleh kita disia-siakan, tidak dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, malah justru digunakan hanya untuk menumpuk-numpuk dosa, digunakan hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung nilai-nilai pahala, yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah. Bahkan umur kita umpamanya dihabiskan hanya untuk berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka tentu nanti di akhirat kita akan termasuk minal khasirin, akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal, akan termasuk ke dalam golongan minal khasirin, akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sangat amat merugi, akan termasuk ke dalam golongan minal halikin, akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Dan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita itu hanya bersifat sementara. Tidak akan selamanya kita hidup dalam dunia, cepat atau lambat, mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap dan ataupun belum siap bekalnya. Apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apabila ajal datang kepada kita, maka tentu kita akan meninggal dunia. Siapapun di antara kita tidak ada yang mampu untuk menolak datangnya kematian. Dan datangnya kematian kita nggak tahu. Maka oleh karenanya kita harus pandai-pandai memanfaatkan, menggunakan nikmat umur ini. Mumpung oleh Allah kita masih dikasih kesempatan hidup dalam dunia untuk beribadah kepada Allah, supaya nanti di akhirat nggak menyesal. Jangan sampai kita menghabiskan umur hanya untuk berbuat dosa. Jangan sampai kita menghabiskan umur kita tidak digunakan untuk beribadah, pasti di akhirat menyesal kita. Karena kita pulang ke akhirat nggak bawa bekal. Ibarat seseorang melakukan perjalanan jauh nggak bawa bekal, pasti belangsak di perjalanan. Kita semuanya akan kembali ke akhirat. Dan perjalanan menuju akhirat begitu jauh. Nikmat umur ini akan ditanya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kata Allah dalam hadis, kata Rasulullah dalam hadis terangkan an umrihi bima abla, tentang nikmat umurnya, di mana umurnya dihabiskan. Apakah umurnya dihabiskan untuk taat beribadah kepada Allah, untuk mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, atau malah justru umurnya dihabiskan hanya untuk menumpuk-numpuk dosa, untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan durhaka. Itu akan diminta pertanggungjawaban, karena umur ini bukan milik kita. Kita hanya dititipi umur oleh Allah. Oleh karena itu mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk terus istiqomah secara kontinu, secara istimror, secara berkesinambungan untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan buat bekal hidup kita nanti dalam akhirat.
Nyaw rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan kepada kita, tuhsinu fi ma baqiya, tuhsinu fi ma baqiya, berbuat baiklah kamu di sisa usiamu. Kita enggak tahu dan tidak akan pernah tahu sisa usia kita tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa minggu lagi, tinggal berapa bulan lagi, tinggal berapa tahun lagi. Kita tidak akan pernah tahu. Tahu-tahu datang aja mati kita. Dan kita tidak akan pernah diberitahu sisa umur kita hidup dalam dunia ini tinggal berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, berapa jam lagi, berapa menit lagi. Kita nggak tahu itu. Yang jelas sudah ada ketentuan. Jauh sebelum kita lahir ke alam dunia, itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika kita berusia 120 hari dalam kandungan ibu kita. Nah, khawatirnya ya ada kematian keburu tiba kepada kita, kitanya belum siap bekalnya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya kita manfaatkan umur sisa umur kita. Jadi kata beliau, tuhsinu fi ma baqiya, berbuat baiklah kamu di sisa usiamu. Kalau umpama ketika kita berusia 120 hari dalam kandungan ibu kita, umpama saat itu kita ditetapkan umurnya 70 tahun hidup dalam dunia. Nah, tinggal diambil umur kita sekarang berapa. Kalau umpama umur kita sekarang 50 tahun, berarti masih ada sisa 20 tahun. Kalau umpama umur kita sekarang 60 tahun, ada sisa 10 tahun. Kalau umpama umur kita sekarang ya 69 tahun, 11 bulan, 29 hari, berarti sisa umur kita tinggal sehari lagi besok. Tapi kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Makanya kata beliau, tuhsinu fi ma baqiya, berbuat baiklah, beramal solehlah, beribadahlah di sisa usiamu. Mumpung ada kematian belum tiba. Apabila kita mampu berbuat baik, beramal soleh, beribadah di sisa usia kita yang kita belum tahu sisa usia kita berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, berapa jam lagi, berapa menit lagi, kita nggak tahu. Karena kematian itu rahasia. Banyak orang sehat tiba-tiba mati. Hari ini ngobrol sama kita, tahu-tahu besok dapat kabar udah meninggal. Jadi mistis problem. Mati adalah suatu hal yang misterius. Nah, kalau kita mampu menyibukkan diri, mengisi waktu-waktu kita 24 jam di dalam keseharian kita, mampu menyibukkan diri di sisa usia kita dengan melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal ibadah, yughfaru laka bima mado wa ma baqiya, maka niscaya kamu akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Apabila kamu melakukan dosa di kemudian hari di luar kemampuanmu, tidak sengaja terjerumus di dalam perbuatan dosa, akan diampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang yang kamu lakukan dengan tidak disengaja, di luar kemampuan kita untuk menghindarinya. Mungkin dipaksa oleh orang lain untuk berbuat dosa, diancam dan sebagainya. Itu akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang apabila kita mampu melakukan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan
di sisa usia kita yang kita nggak tahu tinggal berapa hari lagi. Selanjutnya kata beliau, fa innaka in asabta bima baqiya, maka sesungguhnya apabila engkau masih suka mengerjakan perbuatan maksiat di sisa usiamu, apabila engkau masih suka, masih rajin, masih ngereyeh, berbuat dosa, berbuat buruk, berbuat jahat di sisa usiamu, jadi sisa umurnya digunakan untuk berbuat dosa, sisa umurnya digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah. Apabila manusia seperti ini menghabiskan sisa usianya hanya untuk berbuat dosa, kata beliau, "Uhitta bima mado wa ma baqiya." Maka niscaya kamu di akhirat oleh Allah akan diajab, ajaban sadidan, dengan ajab yang keras. Kamu di akhirat oleh Allah akan disiksa di tempat siksaan yang mengerikan yang bernama neraka yang sudah Allah ciptakan. Apabila kamu di sisa usiamu, kamu habiskan sisa umurmu hanya untuk menumpuk-numpuk dosa, hanya untuk berbuat dosa, hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, sampai datang ajal kematian kepada kamu, kamu masih sedang berbuat dosa, maka kamu akan diazab oleh Allah di akhirat karena dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Tapi kalau kita menghabiskan sisa umur kita dengan berbuat baik, dengan beramal soleh, dengan beribadah, maka dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita menghabiskan sisa-sisa umur kita dengan berbuat dosa terus, maka akan disiksa dosa-dosa kita yang lalu, dan dosa yang akan datang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kita nanti di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi untuk hari ini kita ngaji sampai jam 05.40 atau 45. Saya langsung pamitan karena motornya mau dipakai kerja sama anak saya. Ini dia jam berapa ini? 5.30. Itu jamnya normal ya? Mati? Oh, jamnya lagi tawajuh gitu. 5 lewat 8. 5 lewat 8. 5 berapa ya? Lewat 8. Jam 5 lewat 8. Nanti kalau kasih tahu ya. Ketika jam sudah menunjukkan jam 05.40 kasih tahu ya. Kasih tahunya gampang, dehem. Pakai kode dehem. Nah, belum. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam hal manusia mati, ya tentu kita sebagai orang yang beriman, tentu kita sangat amat berharap manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena siapapun yang matinya dalam keadaan husnul khotimah itu ahli surga. Kenapa saya katakan ahli surga? Karena seluruh dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah. Imannya, Islamnya, ihsannya, amal solehnya akan diterima oleh Allah. Maka tidak ada kematian yang paling indah kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah dan mati syahid. Tidak ada rezeki yang paling berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, melainkan rezeki meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah setiap selesai sholat lima waktu dengan doa. Yuk kita baca bareng-bareng. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah ya Allah
itu banyak huruf JR, berarti mempunyai muta'alaq. Itu hanya hak isim dhamir. Mu'annas menunjukkan jamak, menunjukkan banyak. Itu hanya itu maksudnya ke mana, ke siapa. Nah, kalau diartikan begini, ya Allah lihat dengan keagungan Nabi Muhammad atau dengan salawat yang selalu kami baca kepada Nabi Muhammad atau dengan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang telah aku kerjakan, bi husnil khatimah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Begitu artinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah, itulah kematian yang paling terindah. Itulah kematian yang paling kita harapkan. Itulah rezeki yang paling berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, adalah rezeki berupa mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena nasib seseorang di akhirat nanti itu ditentukannya di saat matinya. Kalau dia matinya husnul khatimah, insya Allah bahagia di akhirat. Tapi kalau dia matinya su'ul khatimah, celaka di akhirat. Walaupun di awal kehidupannya dia orang yang soleh, rajin ibadah, rajin tahajud tiap malam, rajin baca Quran tiap hari, rajin puasa Senin Kemis, rajin sedekah. Tapi kalau di saat matinya dia su'ul khatimah, itu semuanya kebaikannya hilang, nggak ada, rugi dan dia celaka. Jadi nasib kita di akhirat bagaimana, akan bahagia atau tidak? Nah, ketentuannya nanti di saat matinya. Apakah matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dan kita nggak pernah tahu dan nggak pernah akan dikasih tahu apakah kita akan mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nggak tahu kita. Nah, dalam keadaan tidak tahu apakah kita matinya nanti akan husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita diperintahkan untuk berdoa agar meninggalnya husnul khatimah dengan doa yang tadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal mati itu manusia tergantung kebiasaan yang dilakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau manusia di dalam kehidupannya sehari-hari membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, membiasakan melakukan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, membiasakan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah di saat ajalnya datang kepadanya, ia pun akan mati dalam keadaan sedang melakukan kebaikan itu, sedang beramal soleh, sedang beribadah. Contoh Utsman bin Affan, Sayyiduna Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang termasuk sahabat Al-Khulafaur Rasyidin, sahabat utama. Sayyidina Utsman bin Affan itu di dalam kehidupannya sehari-hari beliau membiasakan baca Quran. Beliau baca Qurannya itu sehari, dalam tempo sehari 24 jam itu khatam Qurannya 5 kali. Ini nggak masuk akal dan kita nggak akan mampu. Dalam tempo sehari mengkhotamkan bacaan Qurannya 5 kali khotaman, 5 kali tamat. Jadi setiap satu waktu beliau khotam 1 kali Quran. Caranya beliau baca juz 1 sampai juz 15 sebelum masuk waktu subuh. Begitu masuk subuh beliau laksanakan kewajiban sholat subuh dan sebagainya. Nanti setelah subuh beliau lanjutkan lagi juz 16 sampai juz 30. 1 waktu 1 kali khotam, 5 waktu 5 kali khotam. Nah, beliau kebiasaannya baca Quran, makanya beliau di saat datang ajal beliau meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca Quran. Karena kebiasaannya baca Quran. Pas ketika beliau baca Al-Quran di pertengahan Quran, surah Al-Kahfi, pas pada kalimat wal yatalaqqaf, beliau saat itu dibunuh oleh orang kafir dari belakang sampai darah beliau nyiprat ke Al-Quran. Maka pas pada kalimat wal yatalaqqaf ditulis dengan tinta
merah sebagai tanda bahwa saat itu Utsman bin Affan dibunuh oleh orang kafir. Itu mati husnul khotimah. Ada orang kebiasaannya sholat, matinya pun dalam keadaan sholat. Contoh Sayyidina Ali, Umar bin Khattab. Ada seorang ibu di Jakarta, kebiasaannya baca rotib. Pas di saat dia sedang baca rotib, datang ajal, meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca rotib. Itu husnul khotimah. Dan sebaliknya ada orang kebiasaannya main gaplek. Pas datang ajal, dicabut nyawa sedang dalam keadaan main gaplek. Naudzubillah min. Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seorang ulama hujjatul Islam, ulama sufi, ulama ahli tasawuf, beliau mengatakan mautun nas bi'adatihim, matinya manusia tergantung pada kebiasaannya. Maka jika kita ingin mati dalam keadaan baik, ya biasakan berbuat baik. Kalau kita ingin mati dalam keadaan sedang beramal soleh, ya biasakan beramal soleh di dalam kehidupan kita, sehingga di saat datang ajal kita sedang beramal soleh. Jika kita ingin meninggal dunia, ingin dicabut nyawa oleh malaikat Jibril dalam keadaan sedang sholat, ya biasakan sholat. Yang biasa sholat aja belum tentu matinya dalam keadaan sholat, apalagi yang nggak pernah sholat. Jika kita ingin meninggal dunia di saat dicabut nyawa, ingin sedang dalam keadaan beribadah, ya biasakan beribadah kepada Allah di dalam keseharian kita. Mautun nas bi'adatihim, kata Imam Ghazali. Matinya manusia tergantung pada kebiasaannya. Kalau orang biasanya mabok, boleh jadi nanti matinya pun dalam keadaan mabok. Dan banyak orang yang mati dalam keadaan mabok akibat minuman keras. Dia minum minuman keras dalam keadaan mabuk, dia bawa motor, oleng, akhirnya tabrakan, mati di tempat. Nah, dibilang min, karena kebiasaannya mabuk, matinya pun dalam keadaan mabuk. Kalau ada orang Islam matinya dalam keadaan mabuk, itu imannya keluar. Karena menurut keterangan dalam hadis, ketika seseorang dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras atau narkoba atau narkotika apapun jenisnya, maka imannya keluar. Imannya berada di atas kepalanya seperti peci berada di atas kepalanya, atau seperti orang megang payung berada di atas kepalanya. Jadi iman itu nggak mau ada di hati kita. Kalau kitanya dalam keadaan mabok, kalau kita dalam keadaan sedang berzina, kalau kitanya dalam keadaan mencuri, itu iman keluar. Tiadalah seseorang dikatakan orang mukmin sedang dia dalam keadaan berzina. Tiadalah seseorang dikatakan sebagai orang mukmin sedang dia dalam keadaan mabuk. Tiadalah seseorang dikatakan sebagai orang mukmin sedang dia dalam keadaan mencuri. Artinya orang yang matinya dalam mabuk, berzina, itu imannya keluar. Naudzubillah min. Itu mati suul khotimah, mati jelek itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi untuk yang kesekian kalinya saya selalu mengingatkan, itu doa ya Allah biha itu penting. Itu puncaknya doa. A'la doa, aqsad doa. Puncaknya doa itu adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu puncaknya doa. Silakan kita baca doa minta selamat dunia akhirat, minta berkah dunia akhirat, minta bahagia dunia akhirat, minta rumah tangga samawa sakinah mawaddah warahmah, minta anak-anak yang soleh dan solihah, yang cerdas. Silakan minta urusan lancar, minta apapun silakan. Tapi doa yang satu ini jangan dilupakan, penting, karena ini adalah puncaknya doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah
Jadi jangan sampai doa-doa yang lain kita baca, tapi doa yang satu ini kita lupakan. Doa minta kaya kita baca, doa minta tambah berkah, tambah rumah, tambah sawah kita baca. Bahkan doa minta tambah istri kita baca. Tapi doa yang ini dilupakan. Ini puncaknya doa banget. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, selain kita berdoa kepada Allah dengan doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, minimal kita baca setiap selesai sholat fardu 5 waktu sebanyak 3 kali, atau boleh juga kita baca ketika kita sholat tahajud pada waktu sujud terakhir setelah kita baca tasbih 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita diam sejenak, namanya tumaninah. Baru kita baca doa itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kita baca di sujud terakhir ketika kita melakukan sholat sunnah. Mangga, silakan. Semakin banyak, semakin sering, semakin rajin kita membaca doa itu, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Para jamaah, mungkin cukup materi taklim kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kalau meningkat bermanfaat, Allah jadikan ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ampunan Allah, meraih ridha Allah, meraih pahala besar dari Allah yang Allah jadikan di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi saya langsung pamitan karena motornya mau dipakai. Akhirnya mari kita tutup kali
husnal khatimah warzuqna husnal khatimah indan tihai ajalina liqauli la ilaha illallah. Ya Allah,